Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau hari ini baik. Semoga kita dalam keadaan baik ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ananda Elpan untuk memimpin berdoa. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aimu Alipah hadir. Aira hadir. Aura izin. Silpi Widi hadir semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan duduk kembali anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengaitkan pembelajaran pada minggu sebelumnya ya. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah mengenai gambar ilustrasi. Nah, jadi di belakang tulisan itu sudah muncul beberapa gambar yang menunjukkan gambar daripada gambar ilustrasi. Nah, apakah di situ ada gambar binatangnya? Ada. Terus selain gambar binatang, apakah ada gambar dunia hayal atau gambar di negeri dongeng? Ada. Terus selanjutnya, apakah ada gambar realita atau gambar nyata? Ada tidak? Tidak. Maksudnya gambar nyata itu gambar yang tidak dilebih-lebihkan. Jadi gambar asli, misalkan mobil mirip dengan mobilnya, ada di situ. Nah, contoh gambar yang paling atas itu gambar kelinci. Nah, ini bisa terwakilkan pada gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini hubungannya gambar ilustrasi dengan mata pelajaran lain, yaitu kita akan membuat gambar ilustrasi untuk koper buku cerita. Contoh nih, Ibu membawa beberapa buku real hasil buku jadinya. Contoh di sini. Nih. Ini salah satu hasil daripada gambar ilustrasi yang sudah dicetak.
Ya, ini koper. Jadi koper buku cerita. Ya, jadi koper di sini mewakili daripada isi yang ada di dalam buku tersebut. Jadi gambar ilustrasi itu adalah memperjelas. Nah, memperjelas daripada yang ada di dalam buku ini. Ini judul Gita Cinta Hati Jumena. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu ini nih. Mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu gambar ilustrasi. Terus selanjutnya peserta didik mampu menganalisis penekanan gambar ilustrasi. Nah, jadi penekanannya di mana? Jadi yang dimaksud dengan penekanan itu adalah kalian yang pertama itu harus menentukan temanya terlebih dahulu. Tema gambar yang akan dibuat. Topiknya apa, menentukan warna juga itu sangat penting jika membuat sebuah gambar. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menggambar ilustrasi untuk mata pelajaran tertentu. Nah, yaitu hubungannya dengan mata pelajaran lain. Contoh misalkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia atau buku pelajaran yang lain. Nah, itu tujuannya. Selanjutnya, gambar ilustrasi merupakan kegiatan membuat gambar berfungsi menjelaskan atau menerangkan sesuatu teks atau kejadian naskah. Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, nih pengertian gambar ilustrasi. Nah, jadi ilustrasi adalah itu berasal dari kata atau dari bahasa Latin atau illustrare, yaitu memperjelas. Nah, atau dalam bahasa Inggris illustration atau menghias dan menggambar. Jadi menghias lebih memperjelas. Nah, sini jadi contoh nih. Nah, contoh di dalam sebuah buku ini juga ada nih ilustrasi isi. Jadi di dalam buku juga ada gambar pendukungnya sama. Jadi memperjelas di isi buku tersebut. Ya, kalau ini gambarnya ini gambar manusia, bukan gambar yang lain. Terus selanjutnya nih, gambar binatang. Ini lebih ke cerita. Kira-kira kalau gambar binatang ini lebih ke cerita apa? Dongeng. Atau lebih ke cerita anak-anak. Nah, karena lebih lucu, misalkan lebih menarik, atau warnanya lebih atraktif, atau gambar tumbuhan. Terus yang akan kita kerjakan adalah kita akan mempergunakan bantuan handphone sesuai dengan yang Ibu tugaskan minggu sebelumnya. Jadi kita akan membuat desain koper buku itu dengan mempergunakan handphone ya. Terus nah nih alat dan media dalam membuat gambar ilustrasi. Nah nih tahapan pengerjaannya nih ya. Jadi menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua menentukan jenis gambar. Terus yang ketiga menentukan irama. Yang keempat menggambar sketsa global. Jadi nanti kalian dibuat kelompok tugasnya. Nah, ini tahapan pengerjaan tugasnya. Yang keempat memberikan arsiran. Nanti ada dua yang lain bikin gambarnya di handphone dengan aplikasi Canva. Nah, terus yang lainnya bikin desainnya itu di kertas secara manual ya. Nih, ini untuk penugasannya. Nah, apakah kalian sudah bikin kelompok? Sudah? Oke, baiklah. Sudah dibikin ketua kelompoknya? Sudah. Oke. Nih, kalau begitu silahkan sekarang kalau kalian sudah membuat kelompok, silahkan berkelompok sesuai dengan anggota kelompoknya. Bangkunya disatukan, kita akan membuat tugasnya sesuai dengan
per kelompok ya. Silahkan kalian kelompokkan terlebih dahulu diri kalian, dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sudah siap dengan kelompok masing-masing? Sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan ini lembaran untuk membuat tugas. Boleh silakan keluarkan handphonenya terlebih dahulu. Per kelompok hanya satu handphone yang dipergunakan untuk membuat gambar ya. Selanjutnya pensil dan yang lainnya. Sok. Apakah terlebih dahulu apakah kalian sudah mendownload aplikasi Canva-nya? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah bisa cara mendownload aplikasi Canva? Sudah. Nih satu tangke TKI teh presentasi teh dari mulai cara mendownload aplikasi Canva. Sekarang per kelompok silahkan kalian bebas tentukan temanya. Tema buku cerita yang mau kalian gambar untuk tugas itu temanya apa. Terus tentukan per kelompok, misalkan mau cerita rakyat atau mau dongeng atau mau kartun. Silahkan. Naon teh? Koper buku, cari di sini misalkan koper buku untuk dongeng, misalkan buku terus sok dan misalkan Dani bikin desainnya, terus Widi nah itu tugasnya. Babari bebek. Bisa Gimana? Satu, mendownload aplikasi Canva di Play Store. Aplikasi Canva mulai mengedit atau mencari tempat. Buatlah koper buku dari cerita dongeng cerita rakyat. Kalau sudah beres bisa disimpan dan buku akan ada di galeri hasil editan di Canva. Terus ini koper buku yang ditampilkan kelompok 2 itu judulnya itu apa, cerita apa? Nah itu untuk misalkan untuk kelompok 2 mengambil tema cerita apa, tulis di sini. Ya itu untuk misalkan untuk kelompok 2 koper buku yang dibuat untuk kelompok 2 misalkan ceritanya apa, tulis ya. Tulis menurut kelompok 2 itu bagaimana? Kita membuat cover buku. Iya. Itu judulnya apa? Kopernya gambar-gambarnya sudah ada? Sudah. Richard dan Sobat Sa. Iya bisa. Mak. Bendahara.
Udah itu aja ya nih. Yang Richard dan sahabat satwa. Oke. Enak, dah. Nah tuh, itu tuh sudah ada tuh gambar bambunya. Tinggal di sini si pandanya tadi, yang tadi. Ya, itu buat langkah-langkahnya. Pertama tadi mulai misalkan dari mendownload aplikasi Canva. Tadi di-downloadnya di apa begitu. Terus masuknya kemana. Nah, terus tadi alasannya memilih cerita yang tadi itu bagaimana. Nah, ya, terus si panda itu kisah tentang panda, misalkan tadi makanan si panda itu bambu. Kenapa memilih si koper buku berjudul dengan si ibu panda tersebut? Nah, gitu. Alasannya itu apa gitu. Sok, tinggal dikasih di sini gambar panda. Tadi cara Dikirimkan ke ibu seperti mau terkedah yang ini. Nah, jadi kayak hasil yang dari Canva tadi Cika bikin, kirimkan ke ibu seperti minggu kemarin. Nah, nanti presentasinya bacakan di sini, misalkan dari mulai tadi Tina dari mendownload aplikasi Canva sampai memilih tema itu, alasannya bagaimana. Nah, begitu. Sudah siap untuk presentasi? Baiklah, kita mulai presentasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, geser deh. Tiga, mulai mengedit atau mencari tempat. Empat, buatlah cover buku semenarik mungkin, mau itu dari cerita dongeng atau cerita rakyat. Kalau sudah beres bisa disimpan, dan nanti akan ada di galeri hasil aplikasi Canva. Untuk kelompok 2, membuat buku yang bertema Kala Itu Langit Biru. Kala Itu Langit Biru adalah sebuah cerita tentang penemuan diri, petualangan di tengah keramaian kota, dan pencarian makna hidup. Cerita ini membawa pembaca dalam perjalanan yang membawa keajaiban dan harapan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil presentasi dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan duduk kembali dan LKPD-nya Ibu kumpulkan. Selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 1, boleh silakan kelompok 1 kirimkan dulu gambarnya. Sudah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil gambar ilustrasi. Perkenalkan, nama saya Windy. Di samping kanan saya ada Jawa dan di samping kanan Jawa ada Oke. Juga di samping kiri saya ada Baby dan di samping kiri Baby ada Dani. Baik, hasil dari gambar ilustrasi kelompok kami adalah menggambar cerita dongeng Lutung Kasarung. Lutung Kasarung adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang pangeran yang menyamar menjadi lutung untuk mendekati putri yang dicintai. Samyang Buluminda adalah seorang pangeran tampan yang dihukum oleh dewa-dewa karena melakukan kesalahan di kahyangan. Sayang Buluminda dibuang ke bumi dalam wujud seorang lutung dan tersesat di hutan. Karena tersesat, Samyang Buluminda diberi nama Lutung Kasarung. Lutung
dikenal sebagai tarian khas Tanah Pasundan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan buku cerita yang berjudul Aku Mengenal Hewan. 1. Kami membuat cover buku ini karena kami ingin mengenal lebih banyak mengenal hewan seperti panda, jerapah, dan kuda. Dan kami juga tahu hewan-hewan tersebut berasal dari mana. Panda yang berasal dari Cina, jerapah dari Afrika, dan kuda dari Amerika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mau presentasi kelompok Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selanjutnya, Ada seekor anak panda yang ketakutan karena ada seekor harimau yang mendekati anak panda. Tapi untunglah ada ibu panda yang mengusir harimau, kemudian ibu panda mendekati anaknya yang ketakutan. Lalu ibu panda memeluk anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil gambarnya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi hasil karya dari kalian semua. Yang pertama itu tadi dari kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 judulnya apa? Kala itu langit biru. Tadi bercerita tentang apa? Tentang apa kelompok 2 tadi? Tentang apa? Jadi koper depan itu harus mewakili daripada isi yang ada di dalam ceritanya. Jadi itu sebuah cerita, mungkin sebuah cerita fiksi ya. Jadi untuk kelompok 2 itu tadi menampilkan koper mengenai sebuah cerita fiksi. Terus tadi selanjutnya kelompok 1 itu cerita tentang Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu adalah sebuah cerita legenda rakyat Jawa Barat. Nah, jadi untuk kelompok 1 itu lebih ke cerita rakyat. Tadi untuk kelompok Reni kelompok berapa tadi?
Nah, untuk kelompok 5 tadi Ibu Panda memeluk ibunya, jadi menunjukkan kasih sayang seorang ibu. Jadi diwakilkan contohnya, nah tadi ini. Nih. Nah, jadi isi daripada cerita itu harus diwakili dengan koper yang ada tampil di depan. Nah, terus tadi untuk kelompok Cika tadi ceritanya apa kelompok Cika? Aku mengenal hewan, berarti otomatis isinya itu mengenai hewan-hewan yang kita kenal. Mungkin itu ada burung, mungkin itu ada cumi-cumi, oh bisa. Nah, jadi harus terwakilkan oleh koper yang sudah kalian buat di depan. Nah, selanjutnya setelah kalian belajar membuat koper daripada buku cerita, yang pertama yang kalian rasakan itu manfaatnya apa? Senang. Apakah lebih terbuka mengenai apa sebuah cerita yang mungkin suatu saat kalian akan membuat cerita, oh ternyata membuat koper buku itu ternyata sangat mudah? Mudah. Ya, sangat mudah sekali karena kita dibantu dengan adanya media elektronik, jadi mempermudah kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, selanjutnya lagi tadi untuk penggunaan aplikasi Canva, apakah ada kendala tadi untuk pemakaiannya? Tidak kan? Tidak ya. Terus untuk tugas yang sekarang ini, berhubung kita belum ada printer, jadi untuk tugas selanjutnya hasil daripada gambar yang sudah dibuat bisa di print minggu depan? Bisa. Nah, jadi hasil gambar yang sekarang sudah dibuat silakan untuk minggu depan kalian print ya. Tugasnya dikumpulkan ke ibu, di printnya ukuran A4 aja ya, di print ukuran A4, kumpulkan ke ibu per kelompok sesuai dengan yang tadi sudah dipresentasikan. Siap? Siap. Nah, baiklah. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ada lagi apakah ada pertanyaan untuk tugas yang akan selanjutnya kita bahas? Tidak? Sudah jelas? Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Silakan berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.